Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek citizenship kami yang berjudul Privasi dan Keamanan di Era Digital, Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Amelia Rizkina Hadianti, Eliza Febriani, Fatur Rahman, Ismet Maulana Azhari, Dimas Tri Wicaksono, Atamimi Nurrahman, Fandi Febrian Wijanarko, Firdaus Satrio Utomo, Al-Azima Sultanika, Muhammad Dida Alfaris, Farhan Fawaz Alamsyah, Vina Febrianti, Aditya Gunawan, Adim Agus Sugianto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Ahmad Tamimi Nurrahman. Untuk hal pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang latar belakang mengapa kelompok kami memilih topik Project Citizen kali ini. Yang pertama, perkembangan teknologi membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun di sisi lain ada beberapa dampak yang timbul dari perkembangan teknologi itu sendiri. Ada yang dapat berupa dampak positif, ada juga yang dapat berupa dampak negatif. Salah satu bukti dari adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu kasus kebocoran data di sektor publik yang menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan data yang dimiliki oleh instansi pemerintah di Indonesia. Jadi masih banyak belakangan ini kasus-kasus kebocoran data yang dimana data dari penduduk Indonesia sangat mudah diakses oleh orang-orang luar. Lalu ada masalah utama, berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 55,5% pengguna Facebook dan 25,5% pengguna Instagram tidak mengatur pengaturan privasi akun mereka. Nah, mereka itu tidak menyadari pentingnya data privasi mereka. Oleh karena itu, beberapa solusi seperti edukasi atau regulasi dari suatu negara itu penting untuk mencegah pencurian data ini sendiri. Lalu ada dampak digitalisasi. Digitalisasi telah meningkatkan ketergantungan masyarakat pada media sosial dan mempermudah penyebaran data. Nah, sekarang tentu saja kita dapat dengan mudah melihat orang-orang dari berbagai macam kalangan usia, dimulai dari anak kecil seperti siswa-siswa yang ada di sekolah dasar sampai ke orang tua sudah sangat ketergantungan dengan teknologi, terutama media sosial. Nah, di media sosial tersebut itu sendiri ada banyak berbagai macam jenis data. Ada yang palsu dan ada juga yang asli. Hal itu juga dapat menjadi masalah bagi para pengguna media sosial. Lalu ada solusi dengan meningkatkan literasi digital dan edukasi mengenai privasi data itu. Lanjut, ada identifikasi dan rumusan masalah. Pertama, rendahnya literasi digital masyarakat tentang privasi dan keamanan data. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki indeks baca terendah di dunia, masih memiliki ketidaksadaran tentang pentingnya privasi data mereka. Lalu yang kedua, meningkatnya kasus kebocoran data di berbagai sektor, contohnya seperti sektor pemerintahan dan juga media sosial. Lalu kurangnya pemahaman tentang penggunaan data oleh platform digital. Nah, di Indonesia sendiri masih banyak warga Indonesia yang tidak mengerti betapa pentingnya data mereka. Contohnya baru-baru ini ada kasus sebuah perusahaan membayar bagi siapapun yang ingin identitas atau privasi mereka dijual kepada mereka. Nah, kalau tidak salah waktu itu tentang retina mata. Nah, dengan retina mata itu sendiri, semua data terkait orang tersebut dapat diketahui. Oleh karena itu, edukasi tentang privasi data ini sangatlah penting. Lalu yang keempat, rendahnya kesadaran akan hak-hak sebagai pemilik data.
ada implementasi undang-undang PDP yang belum optimal, lalu ada kesenjangan digital, penciptaan akses informasi, perlindungan data. Lalu ada kurangnya integrasi edukasi privasi dan keamanan digital di kurikulum. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kami rencanakan yaitu pertama, menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di era digital. Jadi, pertama kami akan mengidentifikasi apakah masyarakat benar-benar tidak paham tentang perlindungan data yang ada di era digital sekarang ini. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi sikap masyarakat terhadap isu privasi, mengevaluasi dampak negatif dan kurangnya pengolahan data pribadi, kebocoran, dan penyalahgunaan data. Lalu yang keempat, ada memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran perlindungan data. Selain menganalisis apa penyebab dari kebocoran data di era digital sekarang ini, tentu saja kami akan memberikan rekomendasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan kepada masyarakat ataupun instansi pemerintahan untuk mengurangi kesalahan seperti ini. Jadi diharapkan dapat meningkatkan faktor literasi digital kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada mendorong perilaku digital yang lebih bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin dalam bab 1, yaitu manfaat penelitian dan teknik pengumpulan data. Nah, ada beberapa manfaat penelitian dari penelitian kami. Yang pertama itu memberikan pemahaman tentang perlindungan data pribadi. Yang kedua itu membantu menjaga privasi data dan langkah-langkah melindunginya. Yang tiga itu menjadi bahan pertimbangan menyusun kebijakan dan regulasi undang-undang PDP. Nah, yang keempat itu memberikan pemahaman terkait risiko dan cara menjaga keamanan data. Ada juga manfaat penerapannya. Yang pertama itu manfaat akademis. Jadi hasil penelitian ini juga berfungsi kayak untuk memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan cyber, privasi data, dan lain-lainnya. Nah, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk referensi bagi penelitian yang ingin mengeksplorasikan topik serupa atau topik terkait. Nah, terusnya ada penelitian ini juga membantu gitu memahami teori-teori terkait kesadaran masyarakat, perilaku digital, dan hal yang dapat mengaruhi perilaku pribadi data. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Jadi manfaat praktis ini, temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data di era digital. Nah, penelitian ini juga dapat memberikan saran gitu kepada masyarakat, pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menemukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan data. Nah, yang ketiga ada manfaat sosial. Jadi penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu melindungi hak privasi individu dengan mengidentifikasikan tantangan dalam penelitian ini. Setelah itu ada manfaat ekonomi, yaitu bagi pelaku bisnis atau penelitian ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan gitu konsumen dengan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan data pribadi. Dengan memahami resiko dan meningkatkan kesadaran, penelitian juga dapat membantu mengurangi kerugian finansial yang timbul diakibatkan dari kebocoran atau serangan dari pelaku digital. Nah, setelah itu ada manfaat global. Ini juga dapat gitu berkontribusi pada diskusi global yang tentang privasi dan keamanan data, terutama dalam konteks perbedaan budaya, regulasi, dan tingkat adopsi teknologi di berbagai negara dan lain-lainnya gitu. Terusnya ada pengumpulan data. Nah, di sini ada 2, yaitu menggunakan studi literatur dan kuesioner. Nah, dalam kuesioner, kelompok kami menggunakan Google Form, dikarenakan Google Form ini platform yang sangat kayak fleksibel gitu, bisa kirim kemana saja, dan juga ini juga open source, gratis untuk melakukannya. Nah, yang kedua, kita melakukan metode kualitatif untuk melakukan penelitian yang simpel. Nah,
Yang ketiga, ini responden juga berasal dari berbagai latar belakang. Kita tidak memilih respondennya yang mana saja. Nah, yang keempat, kuesioner disebarkan ke berbagai media sosial. Nah, dalam studi latar ini bertujuan untuk mengidentifikasikan tren, pola, tantangan, terutama yang berkaitan dengan kesadaran privasi digital, sekaligus memberikan perspektif teoritis yang relevan untuk mendukung analisis data yang telah didapat dari kuesioner. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini ada bab 2 kajian teori. Kali ini saya akan membahas dua hal penting yang sangat erat kaitannya di era digital, yaitu privasi digital dan keamanan data pribadi. Kita mulai dari konsep privasi digital. Privasi digital adalah hak setiap individu untuk mengontrol data pribadinya di dunia maya. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan atas informasi pribadi menjadi semakin penting, bukan hanya untuk kenyamanan, tapi juga untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Privasi digital mencakup berbagai hal seperti identitas, lokasi, aktivitas daring, dan preferensi pengguna. Sayangnya, semua informasi ini rentan disalahgunakan oleh platform digital maupun pihak ketiga. Apalagi jika tidak ada regulasi atau pengawasan yang jelas. Untungnya, Indonesia telah memiliki UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur hak-hak pemilik data dan tanggung jawab pengendali data. Namun, perlindungan data tidak cukup hanya mengandalkan hukum. Kita juga butuh kesadaran dari pengguna itu sendiri, regulasi yang kuat, literasi digital yang merata. Karena itulah literasi digital jadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Nah, dari privasi, kita lanjut ke topik yang tidak kalah penting, yaitu keamanan data pribadi. Di era digital, data pribadi seperti nama, lokasi, dan aktivitas daring semakin mudah dikumpulkan oleh berbagai platform. Tapi, semakin banyak data yang tersimpan, semakin besar pula risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Perlindungan data tidak hanya soal teknologi, tapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan edukasi. Berikut ini beberapa ancaman utama terhadap keamanan data. Ada serangan cyber, yaitu ada termasuk malware, phishing, ransomware. Lalu ada kebocoran data akibat peretasan atau kelalaian, ada penyalahgunaan oleh orang dalam insider threat, lalu ada penipuan identitas menggunakan data curian, yang terakhir ada pengumpulan data berlebih tanpa transparansi. Untuk itu, dibutuhkan upaya perlindungan yang menyeluruh seperti enkripsi dan autentikasi multifaktor (MFA), penerapan prinsip privacy by design, regulasi ketat seperti UU PDP 2022, edukasi publik agar sadar pentingnya menjaga data pribadi. Jadi, baik privasi digital maupun keamanan data, keduanya saling berkaitan. Kita perlu sadar bahwa menjaga data pribadi bukan hanya tanggung jawab platform atau pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna digital. Dengan pemahaman yang tepat dan langkah perlindungan yang benar, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Gunawan. Sini saya akan melanjutkan dan saya akan menjelaskan apa itu literasi digital dan kesadaran masyarakat. Definisi literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital tidak hanya berarti bisa mengoperasikan komputer, smartphone, atau aplikasi. Ini adalah kemampuan seseorang dalam mengakses, mengevaluasi, mengelola, membuat, dan menyampaikan informasi digital dengan cara yang bijaksana, bertanggung jawab, dan aman. Literasi digital juga mencakup pemahaman terhadap etika penggunaan teknologi, seperti kesadaran terhadap ancaman cyber, serta perlindungan data pribadi di dunia maya. Dalam konteks perlindungan data pribadi, literasi digital memungkinkan seseorang memahami risiko membagikan informasi sembarang dan cara untuk mencegahnya. Selanjutnya ada komponen-komponen literasi digital. Literasi digital terdiri dari beberapa kompetensi utama, ada 3, yaitu yang pertama, menemukan dan mengevaluasi informasi.
mampu mencarikan informasi secara efisien dan menentukan apakah sumbernya kredibel, aman, dan tidak menyesatkan. Misalnya, membedakan antara berita asli dan hoax, mengelola dan menyimpan informasi, mampu menyimpan data pribadi secara aman dan tahu di mana informasi sensitif sebaiknya tidak disebarkan. Contoh, menyimpan password dalam aplikasi pengelola sandi, bukan dalam catatan biasa. Yang ketiga, berkomunikasi dan berkolaborasi secara daring. Yang pertama di sini ada memahami bagaimana berinteraksi dengan aman dan sopan melalui internet, menyadari etika digital seperti tidak menyebar kebencian, hoax, atau data pribadi orang lain tanpa izin. Selanjutnya ada tingkat pemahaman masyarakat. Mengapa literasi digital masyarakat masih rendah? Yang pertama itu ada banyak orang belum menyadari bahwa aktivitas online mereka menyimpan risiko privasi. Yang kedua, survei menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan internet di Indonesia tidak membaca kebijakan privasi saat mendaftar aplikasi, menggunakan kata sandi yang sama di banyak akun, tidak tahu bagaimana mengaktifkan autentikasi dua faktor. Yang ketiga, kurangnya edukasi formal dan akses informasi membuat masyarakat rentan terhadap peretasan akun pribadi, pencurian data, penyebaran informasi palsu, ketimpangan literasi terjadi antara masyarakat kota atau desa, generasi muda dan lansia, penggunaan aktif dan pasif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran digital. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi seberapa sadar masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi. Yang pertama ada tingkatan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin baik kemampuan individu memahami risiko digital dan cara melindungi dirinya. Yang kedua ada literasi teknologi. Tidak semua yang bisa menggunakan gadget paham bagaimana cara menggunakannya dengan aman. Literasi teknologi mencakup kesadaran tentang apa yang terjadi di balik layar, misalnya pelacakan data, cookies, dan izin aplikasi. Yang ketiga, akses terhadap teknologi. Masyarakat yang tidak memiliki akses stabil ke internet atau perangkat digital cenderung tertinggal dalam pengetahuan keamanan cyber. Yang keempat, kesadaran budaya dan sosial. Lingkungan budaya yang terbuka terhadap pembelajaran digital dan peduli terhadap privasi akan memengaruhi individu untuk lebih sadar dan bijak menggunakan teknologi. Strategi peningkatan literasi digital bagian 2. Penyediaan akses teknologi, membangun infrastruktur internet yang merata terutama di daerah pengalaman, menyediakan perangkat murah, tablet, laptop untuk sekolah atau komunitas. Membuka akses ke fasilitas publik seperti wifi gratis di taman atau perpustakaan. Pemanfaatan aplikasi dan sumber belajar online. Masyarakat perlu dikenalkan dengan aplikasi seperti aplikasi pembelajaran online yang ada itu Course, Ruang Guru, dan lain-lain, e-library, perpusnas, Google Books, dan lain-lain, platform, jurnal, dan e-learning gratis. Dengan akses ke sumber yang kredibel, masyarakat bisa belajar secara mandiri tentang keamanan digital. Strategi peningkatan literasi digital bagian 1. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan literasi digital di sekolah, kampus, kantor, hingga desa-desa. Materi pelatihan mencakup cara membuat password yang kuat, cara menghindari phishing, cara mengelola privasi akun media sosial. Literasi digital harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah, dimulai sejak dini. Yang kedua adalah sosialisasi dan kampanye kesadaran. Pemerintah, kampus, dan LSM dapat mengadakan webinar tentang keamanan digital, workshop perlindungan data pribadi, infografis, dan konten edukatif di media sosial. Tujuannya membuat masyarakat sadar bahwa keamanan digital adalah kebutuhan semua orang, bukan hanya teknisi atau IT. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi. Seiring dengan semakin masifnya penggunaan layanan digital di berbagai sektor, perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi pribadi kita tidak disalahgunakan dan tetap berada di bawah kendali pemiliknya. Di Indonesia,
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa kita sebut UU PDP. Beberapa poin penting dari undang-undang ini adalah setiap individu memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, bahkan menghapus data pribadinya. Lalu, pengendali data wajib mendapatkan izin eksplisit dari pemilik data sebelum memprosesnya. Mereka juga diwajibkan untuk menjaga keamanan data agar tidak terjadi kebocoran. Dan jika ada pelanggaran, undang-undang ini mengatur adanya sanksi administratif maupun pidana, termasuk denda hingga miliaran rupiah atau bahkan hukuman penjara. Selain Indonesia, banyak negara lain juga sudah memiliki regulasi perlindungan data pribadi. Contohnya seperti GDPR di Uni Eropa yang sangat ketat dan menekankan pada transparansi serta persetujuan eksplisit. Lalu ada CCPA di Amerika Serikat yang memberi hak pada konsumen untuk mengetahui, mengakses, dan menghapus data mereka. Lalu ada PDPA di Singapura dan Malaysia yang mengatur pengumpulan dan penggunaan data secara aman dan transparan. Lalu ada APPI di Jepang yang mewajibkan pemberitahuan ketika data dibagikan ke pihak ketiga. Dan ada PIPA di Korea Selatan yang diawasi oleh lembaga independen serta mengenalkan konsep data pseudonym untuk keamanan data riset. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan data ini? Di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Mereka tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penjaga privasi. Terakhir, jika kita melihat komparasi secara global, setiap negara memang punya pendekatan berbeda. Uni Eropa misalnya menerapkan GDPR yang ketat, sementara Amerika cenderung lebih fleksibel namun tetap transparan. Negara-negara Asia seperti Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia juga sudah memiliki standar yang mendekati global. Indonesia bisa belajar banyak dari praktik-praktik ini untuk memperkuat pelaksanaan UU PDP di dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada etika digital dan tanggung jawab pengguna atau digital ethic dan user responsibility. Nah, pelanggaran data dalam jangka pendek berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan tekanan psikologis yang serius bagi individu yang terdampak. Dan salah satu contoh nyatanya adalah insiden peretasan Equifax pada tahun 2017 yang mengekspos data pribadi dan keuangan milik kurang lebih dari 140 juta warga Amerika yang meningkatkan kemungkinan para korban pencurian identitas dan penipuan kartu kredit. Nah, sementara itu, konsekuensi jangka panjang dari pelanggaran etika yang berkaitan dengan privasi dan data lebih rumit dan dapat mengubah masyarakat secara keseluruhan, seperti yang terungkap dalam kasus Cambridge Analytica. Integritas proses demokrasi di era digital dipertanyakan oleh pengguna data pribadi untuk mengontrol perilakunya. Nah, untuk solusi etika dan perlindungan data, yang pertama yaitu privacy by design sejak awal dari sistem itu sendiri. Yang kedua, harmonisasi undang-undang privasi nasional dan global. Dan yang ketiga, audit etika pada teknologi. Yang keempat, edukasi digital dan privasi untuk masyarakat. Yang kelima, tujuannya, perlindungan data yang lebih kuat dan kesadaran pengguna yang meningkat. Oke, lanjut. Teknologi dan perlindungan data atau teknologi and data protection. Nah, di sini ada 4 tahap data protection. Yang pertama itu perkembangan teknologi pengamanan data. Kedua, metode enkripsi dan perlindungan informasi. Yang ketiga, peran artificial intelligence atau AI dalam keamanan data. Tantangan teknologi. Yang keempat, tantangan teknologi terhadap privacy. Nah, di sini ada poin-poinnya. Yang poin dalam perkembangan teknologi pengamanan data yang pertama ada enkripsi kuantum. Nah, enkripsi kuantum itu menggunakan prinsip fisika kuantum untuk meningkatkan atau menciptakan komunikasi yang sangat aman. Jadi memungkinkan pengiriman data yang tidak dapat diretas
tanpa terdeteksi. Yang sub yang kedua yaitu arsitektur zero trust, yang dimana pendekatan ini itu menghilangkan kepercayaan implisit dalam jaringan organisasi, yaitu dengan cara memverifikasi semua perangkat dan pengguna yang meminta akses. Sub yang ketiga yaitu verifikasi identitas biometrik. Metode ini semakin meningkatkan atau menggantikan kata sandi tradisional, ya, dengan cara menawarkan cara yang lebih aman untuk autentikasi pengguna itu sendiri. Untuk sub dari metode enkripsi data dan perlindungan informasi, yang pertama itu ada post quantum cryptography atau PQC yang dirancang untuk tetap aman meskipun komputer kuantum yang digunakan oleh peretas. Kemudian ada homomorphic encryption yang dimana memungkinkan pemrosesan data terenkripsi tanpa perlu mendeskripsikannya terlebih dahulu. Sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan privasi yang tinggi. Kemudian Zero Knowledge Proof atau ZKP. Di sini metode kriptografi yang memungkinkan satu pihak membuktikan kebenaran suatu pernyataan tanpa mengungkapkan informasi tambahan yang berguna untuk sistem otentifikasi dan transaksi dalam blockchain. Kemudian dari peran artificial intelligence dalam keamanan data, yang pertama, AI dapat mendeteksi ancaman secara dini, yang dimana itu AI dengan menganalisis pola lalu lintas jaringan dan mengenali aktivitas yang mencurigakan, AI dapat memberikan peringatan sebelum serangan terjadi. Yang kedua, AI dapat mengidentifikasi malware. Yang ketiga, AI dapat meningkatkan respon terhadap ancaman. Lanjut ke sub dari tantangan teknologi terhadap privasi. Yang pertama, penggunaan data pribadi. Banyak teknologi yang mengumpulkan dan memproses data pribadi dengan cara yang dapat menimbulkan resiko privasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, serangan cyber yang lebih kompleks. Jadi serangan seperti phishing yang menggunakan AI dapat menghasilkan komunikasi yang sangat personal sehingga membuatnya sulit bagi individu untuk membedakan antara komunikasi yang sah dan yang palsu. Kemudian regulasi dan kepatuhan, di mana perusahaan harus dapat beradaptasi dengan regulasi baru terkait perlindungan data seperti GDPR dan data ACT untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar privasi yang ketat. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nama saya Adi Bagus Sugianto dengan NIM 16. Berikutnya ada psikologi penggunaan media digital. Nah, pada era digital, media digital bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia. Memahami psikologi penggunaan media digital sangat penting untuk dapat menjaga kesadaran dan keamanan pribadi, terutama terkait risiko privasi dan manipulasi data. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu perilaku pengguna dalam berbagi informasi. Pengguna media digital sering membagikan informasi karena faktor psikologi seperti motivasi, sosial, dan keinginan mendapatkan validasi. Emosi kuat seperti senang atau marah juga mendorong orang membagikan konten lebih cepat. Fitur tombol share atau retweet membuat informasi mudah tersebar tanpa berpikir panjang. Lalu yang kedua ada faktor psikologis yang mempengaruhi kesadaran privasi. Kesadaran akan privasi dipengaruhi oleh literasi digital, kepercayaan terhadap platform, pengalaman pribadi, serta efek optimisme. Orang yang paham teknologi lebih hati-hati, tapi banyak juga yang merasa hal buruk nggak akan bakal terjadi, sehingga abai terhadap risiko. Lalu yang ketiga ada persepsi risiko di dunia digital. Persepsi risiko menentukan bagaimana seseorang bersikap
di dunia digital. Sebagian sudah paham untuk tidak membagikan data sensitif, namun banyak yang tidak membaca kebijakan privasi. Lingkungan sosial juga mempengaruhi. Jika orang sekitar merasa aman, kita ikut merasa aman juga. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada pembentukan sikap aman dalam dunia digital. Nah, penting bagi pengguna untuk meningkatkan keamanan digital, mulai dari memakai kata sandi kuat, aktifkan dua langkah verifikasi, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, hingga menjaga waktu penggunaan agar tidak stres. Langkah ini penting demi kenyamanan dan keamanan bersama di dunia digital. Oke, mungkin sekian dari saya. Yang ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Jadi, saya Dimas Wicaksono dengan NIM akhir 34. Di sini akan saya jelaskan tentang dampak pelanggaran privasi digital terhadap pengguna. Oke. Jadi, di slide ini kita melihat bagaimana pelanggaran privasi digital bisa berdampak langsung terhadap kehidupan pengguna. Jadi, pelanggaran ini terjadi saat data pribadi kita seperti informasi keuangan atau identitas diakses tanpa izin. Salah satu dampak paling umum adalah kerugian finansial. Misalnya, jika nomor kartu kredit kita dicuri, pelaku bisa menggunakannya untuk transaksi ilegal. Selain itu, ada kehilangan kepercayaan terhadap platform digital. Setelah data kita bocor, kita jadi ragu untuk membagikan informasi lagi. Dan ini bisa mengganggu interaksi digital kita sehari-hari. Dalam banyak kasus terjadi juga exposure data pribadi seperti alamat rumah atau data medis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hal yang lebih serius adalah penyalahgunaan identitas di mana pelaku berpura-pura menjadi kita untuk menipu orang lain atau bahkan melakukan kejahatan. Semua hal ini tentu menimbulkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman karena merasakan kehilangan kendali atas data pribadi kita sendiri. Oke, selanjutnya itu ada dampak lanjutan dan pentingnya kesadaran digital. Jadi, dampak dari pelanggaran privasi digital tidak berhenti sampai di sana. Ada penurunan kualitas hidup karena rasa takut akan data disalahgunakan bisa membuat seseorang menghindari teknologi yang sebenarnya bermanfaat. Hal ini bisa menyebabkan isolasi atau keterbatasan akses terhadap layanan penting. Selain itu, jika identitas kita disalahgunakan untuk tindak kriminal, kita bisa menghadapi konsekuensi hukum. Walau kita bukan pelakunya, kita tetap harus membuktikan bahwa kita tidak bersalah, dan ini bisa menguras waktu, tenaga, bahkan nama baik kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran digital. Melindungi data pribadi adalah bagian dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara digital. Kita perlu mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya privasi, serta mendukung kebijakan dan regulasi yang melindungi hak kita atas data pribadi. Dengan kesadaran yang tinggi, kita bisa menjadi pengguna teknologi yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Cukup sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di era digital. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keluasan bagi peneliti untuk menelusuri secara rinci pengalaman, persepsi, serta pemahaman responden mengenai isu privasi dan keamanan data secara lebih mendalam. Pendekatan kualitatif ini diwujudkan melalui dua metode utama, yaitu metode kuesioner, lalu ada kuesioner semi terstruktur dan studi literatur. Kuesioner semi struktur memungkinkan responden memberikan jawaban yang tidak hanya terarah, tetapi juga eksploratif.
sehingga penelitian ini dapat menangkap nuansa pemikiran yang lebih luas terkait pengalaman dan kesadaran mereka dalam menjaga privasi data. Selanjutnya, yang kedua, yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasinya merupakan masyarakat Indonesia yang aktif menggunakan layanan digital seperti media sosial, e-commerce, dan layanan perbankan daring. Populasi ini dipilih karena mereka merupakan pengguna utama teknologi digital yang berpotensi terpapar isu privasi dan keamanan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Responden berasal dari berbagai latar belakang termasuk mahasiswa, pelajar, pekerja, serta masyarakat umum yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Sampel ini diharapkan mampu memberikan representasi beragam mengenai tingkat kesadaran terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan intensitas penggunaan teknologi. Lalu yang ketiga yaitu ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua teknik studi literatur dan kuesioner berbasis Google Form untuk mendapatkan data yang relevan dengan proyek ini. Kombinasi kedua metode ini bertujuan untuk menghasilkan data yang sesuai mendalam, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat sasaran terhadap rumusan masalah proyek ini. Dalam kuesioner yang akan dirancang terhadap beberapa pertanyaan terkait kesadaran masyarakat dalam keamanan digital. Pertanyaan ini ditunjukkan oleh banyak kalangan baik dari masyarakat biasa, mahasiswa, pelajar, dan pengguna internet. Data yang dikumpulkan melalui Google Form akan diolah untuk dijadikan sebuah kesimpulan apakah masyarakat sadar terkait dengan privasi dan keamanan data berdasarkan pendekatan kualitatif. Lalu yang terakhir ada analisis data. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi dan internet terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan We Are Social Hotsuite 2024, lebih dari 70% penduduk dunia telah menggunakan internet, dengan media sosial, e-commerce, dan layanan perbankan digital menjadi platform yang paling sering digunakan. Rata-rata, pengguna internet menghabiskan lebih dari 6 jam per hari untuk beraktivitas di dunia digital. Beberapa hal yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran ini antara lain melalui kampanye edukasi digital, penerapan kebijakan keamanan yang lebih ketat oleh perusahaan teknologi, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga privasi mereka di dunia digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi di era digital dapat lebih ditingkatkan guna mengurangi resiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 4 yaitu pembahasan dan hasil. Bab 4.1 yaitu tentang pembahasannya. Nah, di sini pembahasan tentang tantangan kesadaran privasi data pribadi di era digital saat ini. Nah, yaitu ada aspek dan juga penjelasannya. Dari aspek latar belakang yaitu dalam era digital saat ini, kita semua memang merasakan banyak kemudahan, tapi di balik kemudahan itu ada satu tantangan besar yaitu ancaman privasi, bagaimana menjaga privasi dan keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Sayangnya banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap risiko ini. Masih banyak yang secara bebas membagikan informasi pribadi seperti nomor, telepon, email, bahkan foto KTP di internet tanpa berpikir panjang. Lalu permasalahannya itu kan rendahnya literasi digital yang banyak yang tidak sadar risiko dari berbagi data pribadi seperti nomor tadi. Lalu aspek pentingnya edukasi yaitu edukasi privasi perlu masuk dalam kurikulum dan kampanye digital. Lalu aspek hambatan kurangnya sumber daya serta penegakan hukum belum konsisten. Lalu aspek tujuan dari penelitian ini untuk mengukur kesadaran publik dan mencari strategi peningkatan kesadaran privasi. Lalu aspek metodenya, di sini kami menggunakan studi literatur serta kuesioner. Nah, kuesioner ini ada 17 pertanyaan yang telah dibuat dan mendapatkan 40 responden. Lalu selanjutnya bab 4.2 yaitu tentang hasil. Hasil soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu apa itu data pribadi.
Nah, berdasarkan hasil survei terhadap 40 responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep data pribadi. Bisa dilihat di diagram di sebelah kiri, yaitu 55% mengetahui data pribadi itu identitas pribadi, nama, alamat, dan lain-lain. Lalu 20% mengetahui bahwa itu bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan. Lalu 17,5% itu mengetahui data pribadi itu milik eksklusif individu, dan 7,5% fokus pada risiko penyalahgunaan, dan 5% yaitu definisi formal atau data pribadi itu tentang hukum UU PDP. Nah, yang terakhir yaitu 7,5% definisi umum atau singkat. Mungkin data pribadinya tahu definisi umum dan singkatnya. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan data pribadi terus berkembang, terutama dalam konteks identitas dan kerahasiaan informasi di era digital saat ini. Lalu ada hasil soal nomor 2, yaitu pertanyaan apa saja yang termasuk data pribadi. Survei terhadap 40 responden juga menggambarkan pemahaman yang cukup luas terkait jenis-jenis informasi yang dikategorikan sebagai data pribadi. Dapat dilihat di sebelah kiri ini, itu ada diagramnya. 92,5% menjawab foto, KTP, dan juga SIM. Lalu 82,5% itu info keuangan, dan 77,5% itu alamat rumah. Lalu 67,5% data pribadi itu nama lengkap dan nomor telepon, serta 65% apa saja yang termasuk data pribadi itu email dan data digital seperti lokasi dan riwayat. Nah, secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga informasi pribadi, dan tidak hanya pada dokumen fisik tetapi juga pada jejak digital yang sering kita gali tersebar tanpa kita sadari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan dari hasil soal nomor 3, yaitu dari pertanyaan apakah menurut Anda data pribadi itu penting? Mengapa? Nah, tampak dari hasil pengumpulan data terhadap 40 responden, mayoritas masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap isu privasi data. Dalam diagram berikut terlihat bahwa sebanyak 70% respon masyarakat menyatakan bahwa data pribadi itu merupakan hal yang penting. Mereka menekankan bahwa perlindungan data pribadi berkaitan langsung dengan pencegahan penyalahgunaan informasi seperti pencurian identitas atau kejahatan digital lainnya. Sementara itu, 25% responden bahkan menganggap data pribadi sebagai sesuatu yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memberikan perhatian lebih terhadap aspek keamanan digital. Pandangan ini memungkinkan terbentuknya dari pengalaman pribadi, wawasan, atau paparan terhadap isu-isu privasi di ranah digital yang semakin berkembang. Meskipun mayoritas responden menyatakan secara eksplisit bahwa data pribadi itu penting atau sangat penting, terdapat sekitar 5% responden yang tidak menyatakan hal tersebut secara langsung. Namun demikian, isi jawaban mereka tetap mencerminkan kesadaran tinggi terhadap urgensi perlindungan data pribadi. Beberapa responden misalnya menyebutkan bahwa data pribadi mencakup informasi sensitif atau bahwa perlindungannya itu penting untuk menjaga privasi individu. Lanjut, untuk hasil soal nomor 4, jadi berdasarkan hasil visualisasi dari pertanyaan, jika data pribadi Anda disalahgunakan oleh platform digital, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, tampak dari 40 responden menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memiliki rencana tindakan jika data pribadinya disalahkan oleh platform digital. Sebanyak 42,5% menyatakan akan melaporkan ke pihak berwenang seperti Kominfo atau polisi sebagai bentuk kepercayaan terhadap jalur hukum. Sementara itu, 20% memilih untuk menghapus akun atau berhenti menggunakan layanan, dan 20% lainnya akan mengajukan komplain langsung ke platform, menandakan sikap aktif dalam menanggapi pelanggaran privasi. Nah, sebanyak 2,5% responden menyatakan akan mengganti password sebagai langkah pengamanan pribadi. Namun demikian, 15% responden mengaku tidak tahu harus berbuat apa, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman terkait perlindungan data pribadi. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran dan strategi dalam menghadapi penyalahgunaan data, masih diperlukan upaya edukasi dan literasi digital yang lebih merata agar semua lapisan masyarakat mampu bertindak dengan tepat saat menghadapi ancaman privasi.
Selanjutnya itu untuk hasil soal nomor 5, berdasarkan hasil visualisasi data dari pertanyaan, apakah Anda merasa data pribadi Anda aman saat menggunakan internet? Mengapa? Nah, masyarakat responden yaitu sebesar 52,5% menyatakan bahwa mereka merasa data pribadi mereka aman saat menggunakan internet. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap keamanan sistem digital atau pemahaman yang baik mengenai praktik perlindungan data pribadi seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentifikasi 2 faktor, dan penghindaran situs yang mencurigakan. Namun, sebanyak 30 responden menyatakan tidak merasa aman yang menandakan bahwa masih ada kekhawatiran yang signifikan terhadap ancaman seperti kebocoran data, peretasan, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, terdapat 12,5% responden yang memberikan jawaban dalam bentuk cerita atau penjelasan, yang menunjukkan bahwa sebagian orang memiliki pandangan yang lebih kontekstual atau pengalaman pribadi tertentu yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap keamanan data. Sementara itu, 5% responden lainnya memberikan jawaban yang tidak dapat dikategorikan secara langsung, termasuk jawaban yang tidak relevan atau tidak menjawab pertanyaan secara spesifik. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan adanya keragaman persepsi masyarakat terkait keamanan data pribadi di dunia digital, yang dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan, penyedia layanan digital, maupun pihak yang berkepentingan. Nah, lanjut hasil soal nomor 6, yaitu berdasarkan hasil visualisasi dari pertanyaan, menurut Anda data pribadi apa saja yang sebaiknya tidak dibagikan sembarangan di internet? Nah, terlihat bahwa sebagian besar responden menunjukkan tingkat kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Kategori jawaban yang paling dominan adalah kombinasi antara identitas, alamat, kontak, keuangan, dan foto yang dipilih oleh lebih dari 20 responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat responden memahami bahwa risiko kebocoran data dapat semakin besar ketika jenis informasinya itu dibagikan secara bersamaan. Selain itu, kategori lain seperti identitas dan keuangan, serta identitas alamat kontak juga mendapatkan porsi jawaban yang cukup tinggi, menegaskan bahwa identitas dan data keuangan berupa aspek yang paling sensitif menurut pandangan responden. Secara keseluruhan, visualisasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat sudah mulai memahami pentingnya menjaga privasi di dunia digital. Lanjut yaitu hasil soal nomor 7. Berdasarkan hasil visualisasi dari pertanyaan, menurut Anda siapa yang bertanggung jawab atas pelindungan data pribadi di internet? Nah, tampak bahwa masyarakat responden mayoritas itu 75,9% menilai bahwa tanggung jawab utama berada pada diri sendiri. Mereka berpendapat bahwa individu memiliki peran penting dalam menjaga identitas pribadi. Selanjutnya, sekitar 17,2% responden menunjukkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, 6,9% responden menilai bahwa platform digital atau penyedia layanan internet juga memiliki tanggung jawab. Mereka menganggap bahwa platform memiliki akses langsung terhadap data pengguna, sehingga berkewajiban menyediakan sistem keamanan dan kebijakan privasi yang melindungi informasi pribadi pengguna. Dari distribusi ini dapat disimpulkan bahwa meskipun ada variasi pendapat, sebagian besar responden memiliki kesadaran bahwa perlindungan data pribadi dimulai dari individu sendiri, namun tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah dan platform digital dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Baik, selanjutnya untuk hasil pembahasan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Oke, ini adalah hasil dari nomor 8. Kebiasaan membaca kebijakan privasi oleh responden. Berdasarkan hasil visualisasi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden tidak secara konsisten membaca kebijakan privasi sebelum menyetujui penggunaan aplikasi atau situs web. Hal ini terlihat dari distribusi tanggapan berikut. Yang pertama, kadang-kadang, yaitu ada di 50% responden. Mayoritas responden hanya membaca sesekali. Alasannya karena terlalu panjang dan rumit, namun dianggap penting dalam beberapa situasi. Lalu yang kedua, selalu, ada di 42,5% responden. Responden ini hanya selalu membaca kebijakan. Alasannya tingkat kesadaran tinggi terhadap risiko privasi. Yang ketiga, tidak pernah, dengan 7,5% responden. Sebagian kecil tidak pernah membaca, alasannya karena malas, terburu-buru, atau merasa isinya tidak penting. Lalu untuk nomor 9, distribusi harapan keamanan data. Visualisasi dalam diagram tersebut digunakan untuk mengetahui harapan pada keamanan data pribadi di masa depan. Hal ini terdapat dari 5
distribusi, yaitu yang pertama ada regulasi. Regulasi ini dari mayoritas jawaban. Harapan utama responden adalah peningkatan regulasi atau undang-undang perlindungan data. Alasannya regulasi yang ada dinilai masih kurang efektif dalam implementasi. Lalu yang kedua dari kesadaran. Dari kesadaran ini ada di 17,5%. Masyarakat berharap kesadaran publik pentingnya data pribadi semakin meningkat. Lalu yang ketiga, edukasi. Ada di 15% responden. Responden ingin literasi dan edukasi digital terkait perlindungan data ditingkatkan. Lalu yang keempat ada teknologi dengan 15% responden. Harapan agar sistem keamanan digital lebih canggih di masa depan. Yang kelima adalah lainnya. Jawaban umum seperti lebih aman atau ditingkatkan tanpa konteks spesifik sehingga dimasukkan ke kategori ini. Lalu hasil dari nomor 10, responden dalam melindungi data pribadi. Hasil menunjukkan mayoritas responden menilai perlindungan data adalah tanggung jawab pribadi. Di sini ada 5, yaitu yang pertama dari verifikasi 2 langkah, ada 35 tindakan dengan metode paling banyak digunakan, yaitu verifikasi ini. Lalu mampu mencegah akses tidak sah ke akun dengan verifikasi 2 langkah ini. Lalu yang kedua ada password unik dan kuat dengan 30 tindakan. Kombinasi karakter kompleks menyulitkan peretasan. Jadi password unik ini bagus untuk salah satu yang bagus juga untuk meningkatkan keamanan pada sistem. Lalu yang ketiga, tidak membagikan info sensitif. Di sini ada 25 tindakan. Jadi dia bisa menjaga privasi dari resiko penyalahgunaan. Yang keempat, menyembunyikan profil pribadi. Ini ada di 15 tindakan. Mengurangi jejak digital di internet. Lalu untuk yang lainnya itu ada di 15 tindakan. Ini seperti penggunaan VPN dan tidak klik link sembarangan. Ini adalah salah satu cara responden dalam melindungi data pribadi. Lalu untuk soal nomor 11, ini adalah distribusi usia responden. Untuk usianya itu ada di dominan di 19 sampai 21 tahun. Terdapat 40 orang total dari responden di sini. Untuk usia 21 tahun itu ada 14 responden, usia 20 tahun itu ada 12 responden, usia 19 tahun itu ada 6 responden. Lalu usia lainnya itu masing-masing satu responden seperti 17 tahun, 18 tahun, 22 tahun, 23, 25, 27, 30, 32 tahun. Lalu yang terakhir di nomor 12, distribusi pekerjaan atau aktivitas utama responden. Nah, ini aktivitas dari responden ya. Ada 40 orang juga dari respondennya. Yang pertama itu ada dari pelajar atau mahasiswa, ada di 31 orang. Kelompok ini yang paling dominan dan aktif di dunia digital dan pendidikan. Yang kedua ada pekerja kantoran, ada di 2 orang, dan 3 di ibu rumah tangga itu ada di 2 orang. Lalu keempat itu lainnya, itu masing-masing di 1 orang. Di antaranya ada graphic designer, seniman, perawat. Lalu yang tidak bekerja itu ada di 2 orang. Selanjutnya ada hasil soal nomor 13. Dapat kita lihat di samping di gambarnya. Di sini ada grafik atau diagram analisis cara terbaik agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi. Berdasarkan grafik hasil analisis cara terbaik agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi terhadap 40 tanggapan responden, yaitu 27 responden mengangkat pentingnya pendidikan yang dimulai sejak dini baik melalui jalur formal seperti sekolah maupun melalui media sosial, workshop, dan pelatihan. Lalu, kampanye publik dan sosialisasi juga menempati posisi penting dengan dukungan dari 14 responden. Lalu, sebanyak 10 responden menyoroti perlunya penggunaan
studi kasus atau pengalaman nyata sebagai bentuk pembelajaran yang berdampak. Lalu, yang terakhir, total 6 orang menyarankan adanya hukum yang lebih ketat serta keterlibatan aktif lembaga negara dalam melakukan pengawasan dan memberikan edukasi. Jadi, di sini dapat kita urutan ambil yang terbesar, yaitu yang pertama ada 27 responden tentang analisis cara terbaik, yaitu melakukan edukasi dan literasi digital. Lalu ada 14 itu melakukan kampanye publik atau sosialisasi. Ada 10 responden dengan studi kasus dan pengalaman nyata. Lalu ada 6 dengan regulasi dan keterlibatan pemerintah. Selanjutnya, hasil soal nomor 14. Dapat kita lihat juga di sini gambar dari grafiknya, frekuensi penggunaan aplikasi oleh 40 responden. Dari grafik ini dapat kita simpulkan yang pertama, mengindikasikan bahwa WhatsApp masih menjadi alat komunikasi utama dalam aktivitas digital harian. Lalu ada Instagram dan TikTok yang juga sangat populer, menunjukkan tren kuat di kalangan masyarakat terhadap media sosial berbasis gambar dan video pendek. Kemudian YouTube sebagai salah satu platform yang sering digunakan juga memperlihatkan bahwa konten video berdurasi panjang masih diminati. Sementara itu, Twitter atau X, Facebook, dan video game juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sedangkan platform platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia dan Lazada pun muncul beberapa kali menandakan bahwa aktivitas belanja online juga menjadi bagian dari rutinitas digital. Selanjutnya ada hasil soal nomor 15. Di sini kita lihat grafik dari distribusi usia responden. Dalam penelitian ini, distribusi usia responden merupakan salah satu aspek penting untuk memahami profil demografis individu yang menjadi partisipan dalam survei. Usia 21 tahun tercatat sebagai yang paling mendominasi dengan total 14 responden, diikuti dengan oleh usia 20 tahun sebanyak 12 responden, serta usia 19 tahun dengan 6 responden. Sementara itu, usia-usia lainnya seperti 17, 18, 22, 23, 25, 27, 30, dan 32 tahun hanya diwakili oleh masing-masing satu responden. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipan merupakan generasi muda yang umumnya masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Hal ini sesuai dengan asumsi awal bahwa kelompok usia muda memiliki akses lebih tinggi terhadap teknologi digital dan lebih aktif dalam menggunakan internet serta platform digital lainnya. Selanjutnya ada hasil soal nomor 16. Dapat kita lihat dari gambar tersebut, distribusi pekerjaan atau aktivitas utama responden. Berdasarkan data dari 40 responden yang telah mengisi kuesioner, mayoritas dari mereka merupakan pelajar atau mahasiswa dengan jumlah mencapai 31 orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi terbanyak berasal dari kalangan akademik atau usia produktif yang masih aktif menempuh pendidikan. Selain itu, terdapat responden yang berprofesi sebagai pekerja kantoran, yaitu 2 orang, ibu rumah tangga 2 orang, serta beberapa responden lainnya dengan profesi yang lebih beragam seperti graphic designer, seniman, dan perawat. Masing-masing diwakili oleh 1 orang, adapun 2 responden menyatakan bahwa mereka saat ini tidak bekerja. Selanjutnya ada hasil soal nomor 17. Dapat kita lihat juga di gambar tersebut, ada grafik jumlah responden per lama penggunaan internet. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden mengakses internet dalam durasi yang cukup lama setiap harinya. Durasi penggunaan internet terbanyak adalah 8 jam per hari, yaitu 7 responden, diikuti oleh 7 dan 12 jam, yaitu masing-masing 6 responden. Beberapa responden juga mencatatkan penggunaan 4 hingga 6 jam per hari, sementara sebagian kecil lainnya menggunakan internet hingga lebih dari 15 jam. Temuan ini mengindikasi bahwa sebagian besar responden memiliki intensitas interaksi digital yang tinggi. Hal ini mencerminkan ketergantungan terhadap internet dalam berbagai aktivitas, baik untuk komunikasi, hiburan, pendidikan, maupun pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ismet Nazari dengan NIM 333723114. Di sini saya akan membahas kesimpulan dan saran dari Project Citizen kami yang berjudul Privasi dan Keamanan di Era Digital, Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi. Oke, bagian kesimpulan. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital, masyarakat semakin aktif menggunakan internet, baik untuk komunikasi, belanja, hingga layanan keuangan. Namun, kemudahan ini ternyata juga membawa tantangan besar, yaitu resiko terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang yang sudah sadar bahwa data pribadi itu penting dan harus dijaga, tapi sayangnya belum semua benar-benar paham bagaimana cara melindunginya dengan tepat. Masih banyak yang belum membaca kebijakan privasi saat menggunakan aplikasi. Banyak juga yang memakai satu password untuk semua akun dan tidak mengaktifkan autentifikasi dua faktor. Ini tentu membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan data. Survei kami mencatat lebih dari 85% responden merasa edukasi tentang keamanan data masih kurang. Sebagian bahkan tidak tahu harus berbuat apa jika datanya disalahgunakan. Dan juga hampir separuh pernah mengalami dan mengetahui kasus penyalahgunaan data pribadi. Ini membuktikan bahwa edukasi dan literasi digital masih sangat dibutuhkan, meski regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah diterbitkan. Oke, next. Lalu apa sih langkah yang bisa kita ambil? Yang pertama, pemerintah harus memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta mensosialisasikannya secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Perlu juga dibentuk lembaga pengawas independen dan pusat pengaduan yang mudah diakses oleh publik. Yang kedua, dunia pendidikan harus ikut andil. Materi tentang literasi digital dan keamanan data harus masuk ke dalam kurikulum sejak dini. Tidak hanya teori, tapi juga praktek, seperti cara mengatur privasi akun media sosial dan juga mengenali situs berbahaya. Yang ketiga, perusahaan teknologi perlu bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna. Mereka harus menyediakan fitur keamanan yang mudah digunakan, transparan dalam penggunaan data, dan aktif memberikan edukasi terhadap penggunanya. Kemudian yang keempat, masyarakat itu sendiri harus menjadi pengguna yang lebih bijak. Mulailah dari hal sederhana seperti mengganti password secara berkala, berhati-hati saat membagikan informasi, dan juga tidak mudah percaya pada tautan atau aplikasi yang mencurigakan. Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi tugas bersama. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan saling menghargai privasi. Mari kita jadi generasi digital yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi Project Citizenship dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.